Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki bab 3. Bab 3 ini membahas tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan teori kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa semua rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapat mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gaya pemerintahan seperti ini biasa disebut demokrasi. Menurut James Bodin, seorang ahli tata negara Prancis, tahun 1500, mengemukakan kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-kesatunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Serta yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan suatu negara terdiri atas 1. Kedaulatan ke dalam, berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kedaulatan keluar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dengan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Kemudian kedua, teori kedaulatan. Ada pertama, teori kedaulatan Tuhan, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku keturunan dewa, misalnya Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan lain-lain. Pelopor teori ini yaitu Agustinus pada tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi, Thomas Aquino 1215 sampai
1274. F. Hegel 1770 sampai 1831 dan F. J. Stahl 1802-1861. Kemudian teori kedaulatan raja. Menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Peletak dasar teori ini adalah Nicola Machiavelli 1467 sampai 1527. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan negara adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya negara. Peletak dasar teori ini adalah Jean Bodin 1530 sampai 1596. F. Hegel 1770 sampai 1831. J. Jelinek 1851 sampai 1911. Daum Paul Laban 1879 sampai 1959. Kemudian teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kemudian teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengembangkan teori ini antara lain Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Tokoh yang mendukung teori kedaulatan antara lain J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract.
Kemudian Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Kemudian yang ketiga adalah John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum unionis, yaitu perjanjian antara negara individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar.